Halo, berjumpa lagi dengan saya Julian Praida Alam pada presentasi IMK tentang Common Language and Natural Language. Kita akan membahas tentang Common Language. Yang pertama merupakan interaksi manusia dan komputer dengan berbasis teks. Contoh dalam Common Language yaitu semisal kita menggunakan command prompt untuk mengetik atau menggunakan terminal pada Linux. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Common Language. Yang pertama, kelebihan dari Common Language adalah powerful. Dalam hal ini, bahwa dengan Common Language, semua perintah yang kita ketikkan akan langsung dieksekusi oleh sistem secara langsung. Yang kedua, fleksibel, karena instruksi yang diberikan pada komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketiga, cepat. Dalam hal ini bahwa dengan mengetikkan menggunakan common language, maka instruksi yang kita inginkan akan lebih cepat dieksekusi secara langsung. Yang keempat adalah efisien, karena kita hanya membutuhkan hasil sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya adalah kekurangan common language. Yang pertama adalah susah dipelajari, karena kita harus menghafalkan semua sintak yang diperlukan. Yang kedua mengandalkan ingatan, seperti dari kekurangan yang pertama bahwa susah dipelajari, yaitu memerlukan kita harus mempelajari semua sintak yang diperlukan, sehingga kita harus mengandalkan ingatan dari sintaks tersebut. Yang ketiga memerlukan kemampuan mengetik. Kemampuan mengetik di sini bukan hanya sekedar mengetik, namun kita harus bisa mengetik dengan cepat dan tepat. Karena kalau kita memiliki kemampuan mengetik yang biasa saja atau kurang, itu tidak lebih baik saat kita menggunakan klik pada mouse. Yang keempat, tidak adanya error handling, yang berarti bahwa komputer langsung eksekusi tanpa mengecek apakah perintah yang kita masukkan benar atau salah sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya adalah natural language. Natural language merupakan cabang ilmu komputer yang mengkaji antara komputer dan manusia. Natural language merepresentasikan suatu pesan menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Keuntungan dari natural language adalah memberi kesempatan untuk orang yang memiliki kekurangan untuk berinteraksi dengan komputer. Kelebihan natural language yang pertama adalah instruksi yang diberikan adalah dalam bahasa manusia, sehingga kita tidak perlu mempelajari sintak yang sulit. Kekurangan natural language yaitu penyimpanan instruksi sangat besar karena memerlukan database untuk menyimpan semua instruksi yang berbeda-beda. Kemudian pemrosesan lebih sulit. Dalam hal ini dimaksud adalah pemrosesan dalam mengenali instruksi dari masing-masing orang sangat berbeda sehingga sangat sulit dilakukan. Kemudian sering terjadi ambiguitas yang berarti bahwa ada makna ganda dalam instruksi yang diberikan. Dalam natural language ada beberapa area utama penelitian, yaitu QAS atau Question Answering System, yaitu kemampuan komputer untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh user. Kemudian summarization, yaitu pembuatan ringkasan dari sekumpulan konten dokumen atau email. Yang ketiga, machine translation, merupakan produk yang dihasilkan dalam memahami bahasa manusia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. Kemudian speech recognition, merupakan modal untuk menggunakan komputer dalam mengenali bahasa yang diucapkan oleh manusia. Yang kelima adalah document classification, merupakan proses untuk menentukan di mana tempat terbaik dokumen yang baru diinputkan ke dalam sistem.
Selanjutnya, terminologi dalam natural language dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, sintaks, yang kedua semantik, dan ketiga pragmatik. Sintaks merupakan bentuk dari bahasa yang dapat diartikan menjelaskan bentuk dari bahasa. Sintaks biasa dispesifikasikan oleh sebuah grammar. Kemudian yang kedua semantik merupakan penjelasan arti dari kalimat dalam satu bahasa. Yang ketiga pragmatik merupakan menjelaskan bagaimana pernyataan yang ada hubungan dengan dunia. Beberapa istilah yang terkait dengan natural language yang pertama adalah morfologi, yaitu pengetahuan tentang kata dan bentuknya sehingga bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalkan, membangunkan dengan kata bangun, dengan kata dasarnya yaitu adalah bangun, dengan prefix dan kan sebagai sufiks. Kemudian phonetics adalah segala hal yang berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Demikian presentasi dari saya tentang Common Language and Natural Language. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya.